Selamat datang kembali di Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Kita baru saja menyaksikan jatuhnya Cleopatra dan berakhirnya era Yunani pada tahun 30 SM. Namun di balik runtuhnya kerajaan-kerajaan tua di timur, sebuah raksasa baru telah matang di barat. Inilah saatnya kita membedah Kekaisaran Roma, sebuah mesin peradaban yang mengubah hukum, militer, dan teknologi dunia selamanya. Dari sebuah kota kecil di tepi sungai Tiber, Roma tumbuh menjadi kekaisaran yang mengklaim Mediterania sebagai Mare Nostrum atau Laut Kami. Sebelum kita masuk ke taktik militer dan intrik istana, pastikan Anda sudah subscribe dan klik tombol like. Video ini adalah riset mendalam yang kami susun agar Anda memahami akar peradaban modern. Jika Anda ingin kami terus membedah sejarah dunia secara bermutu tanpa bertele-tele, dukungan Anda sangat berarti. Tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, apa rahasia utama Roma bisa bertahan hingga 1000 tahun? Mari kita mulai operasinya. Tahun 30 SM menandai berakhirnya Perang Saudara Panjang di Roma dan lahirnya kekaisaran di bawah pimpinan Octavianus, yang kelak dikenal sebagai Augustus. Sebelum titik ini, Roma adalah sebuah republik yang dipimpin oleh Senat. Namun penaklukan Mesir pada 30 SM memberikan Roma akses ke lumbung pangan dunia dan kekayaan tanpa batas yang dibutuhkan untuk mendanai militer profesional. Augustus tidak lagi menyebut dirinya sebagai raja, Rex, yang dibenci orang Roma, melainkan sebagai princeps atau warga pertama. Dengan cerdik, ia mempertahankan fasad republik sambil memegang kendali absolut atas seluruh legiun militer. Kekuatan utama Roma pada periode 30 SM terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi. Mereka mengambil nalar dan estetika dari Yunani, namun menambahkan satu elemen yang tidak dimiliki bangsa Yunani, struktur hukum dan administrasi yang kaku. Roma tidak hanya menaklukkan wilayah, mereka membangunnya. Setiap inci tanah yang mereka kuasai segera dihubungkan dengan jalan batu yang solid, sistem drainase, dan hukum kewarganegaraan yang jelas. Hal ini menciptakan rasa memiliki, sense of belonging, bagi bangsa-bangsa taklukan. Seseorang dari Spanyol atau Suriah bisa dengan bangga berkata, Civis Romanus sum, saya adalah warga Roma. Secara militer, transisi ke tahun 30 SM juga menandai profesionalisasi penuh legiun Romawi. Jika pasukan Yunani sangat bergantung pada kavaleri elit dan tombak panjang, Roma mengandalkan infanteri berat yang sangat disiplin dengan formasi manipel. Prajurit Roma bukan lagi petani yang dipanggil saat perang, melainkan tentara karier yang dibayar, dilatih secara standar, dan dipersenjatai dengan gladius, pedang pendek, serta skutum, perisai besar. Inilah mesin perang paling efisien di dunia kuno yang mampu melakukan manuver di berbagai medan, mulai dari hutan Jerman hingga gurun Afrika. Bagian pembuka ini menunjukkan bahwa Roma tidak menang secara kebetulan. Mereka menang karena mereka adalah organisasi paling rapi yang pernah diciptakan manusia hingga masa itu. Tahun 30 SM adalah garis start bagi Augustus untuk membangun era kedamaian yang disebut Pax Romana. Namun stabilitas ini tidak didapat dengan mudah. Ia dibangun di atas darah musuh-musuh besar mereka. Di segmen berikutnya kita akan mundur sedikit untuk melihat bagaimana Roma menghancurkan saingan terberatnya, Kartago. Meskipun tahun 30 SM adalah titik di mana Roma menjadi kekaisaran absolut, dominasi mereka tidak akan pernah terjadi tanpa memenangkan perang paling brutal dalam sejarah kuno. Perang Punik sebelum Roma menguasai Mesir atau Yunani, mereka harus berhadapan dengan Kartago, sebuah adidaya maritim di Afrika Utara yang dipimpin oleh dinasti Barcid. Kartago adalah penguasa perdagangan Mediterania Barat. Dan bagi Roma, keberadaan Kartago adalah ancaman eksistensial. Puncaknya terjadi pada Perang Punik kedua 201 SM, di mana Roma nyaris musnah di tangan salah satu jenius militer terbesar sepanjang masa, Hannibal Barca. Hannibal melakukan hal yang dianggap mustahil oleh para jenderal Roma. Ia membawa puluhan ribu pasukan dan gajah perang melintasi pegunungan Alpen yang mematikan di musim dingin untuk menyerang Italia dari utara. Dalam serangkaian pertempuran puncaknya di Cannae pada 216 SM, Hannibal menghancurkan 8 legiun Romawi dalam satu hari melalui taktik pengepungan ganda yang sempurna. Roma kehilangan hampir 50.000 prajurit dalam hitungan jam. Secara logika Roma seharusnya menyerah. Namun disinilah karakter asli bangsa Roma muncul. Ketangguhan yang keras kepala. Alih-alih bernegosiasi, Roma justru melarang kata kekalahan dan memobilisasi setiap pria yang tersisa untuk terus bertempur. Strategi Roma untuk membalas Hannibal adalah melalui Publius Cornelius Scipio, yang kelak dijuluki Africanus.
Scipio memahami bahwa melawan Hannibal di Italia adalah bunuh diri, maka ia membawa perang ke pintu rumah musuh dengan menginvasi Kartago di Afrika Utara. Strategi ini memaksa Hannibal meninggalkan Italia untuk melindungi negerinya. Pada pertempuran final di Zama 202 SM, Scipio menggunakan taktik Hannibal sendiri untuk mengalahkannya. Kemenangan ini secara efektif menghapus posisi Kartago sebagai adidaya dan menjadikan Roma penguasa tunggal di Laut Mediterania. Sejarah mencatat bahwa Roma tidak hanya menang, mereka menghancurkan Kartago sepenuhnya pada Perang Punik ketiga, meratakan kota itu, dan menurut legenda, menaburkan garam di tanahnya agar tidak ada lagi yang bisa tumbuh di sana. Kemenangan atas Kartago mengubah DNA ekonomi dan sosial Roma. Kekayaan jarahan dari Afrika dan Spanyol mengalir deras ke Roma, menciptakan kelas elit baru yang kaya raya, namun juga menimbulkan ketimpangan sosial yang tajam. Lahan-lahan pertanian kecil milik veteran perang mulai diambil alih oleh perkebunan raksasa, latifundia, yang dikerjakan oleh budak. Inilah ironi besar Roma. Kemenangan militer di luar negeri justru mulai merusak stabilitas politik di dalam negeri. Roma tidak lagi hanya bertempur untuk bertahan hidup, melainkan untuk ekspansi tanpa batas yang akhirnya akan menuntut pemimpin yang lebih kuat daripada sekadar senator yang berdebat. Kehancuran Kartago juga memberikan Roma kendali atas sumber daya perak dan jalur perdagangan strategis. Dengan hilangnya rival utama, Roma mulai mengarahkan pandangannya ke timur, ke kerajaan-kerajaan Helenistik yang sedang bertikai yang telah kita bahas sebelumnya. Namun militer Roma kini bukan lagi sekadar kumpulan warga sipil yang wajib militer. Mereka mulai berubah menjadi mesin profesional yang loyalitasnya bukan kepada negara, melainkan kepada jenderal yang memberi mereka harta jarahan. Inilah bibit-bibit yang akan membawa Roma menuju perang saudara berdarah. Investigasi kita pada tahap ini menunjukkan bahwa dominasi Roma dibangun di atas reruntuhan Kartago. Tanpa kemenangan atas Hannibal, Roma mungkin hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah Italia. Namun setelah menjadi penguasa Mediterania, Roma menghadapi musuh baru yang lebih berbahaya, ambisi internalnya sendiri. Bagaimana kemakmuran dan kekuasaan militer ini justru menghancurkan sistem republik yang mereka banggakan. Segmen berikutnya akan membedah sosok yang mengubah segalanya, Julius Caesar dan runtuhnya republik. Memasuki abad ke-11, Republik Roma berada dalam krisis eksistensial. Institusi senat yang dulunya perkasa mulai kehilangan wibawa akibat korupsi dan ketimpangan sosial yang ekstrim. Di tengah kekacauan ini, muncul sosok yang akan mengubah jalannya sejarah selamanya. Gaius Julius Caesar. Caesar bukan sekadar jenderal jenius. Ia adalah politisi populis yang memahami bahwa kunci kekuasaan di Roma bukan lagi restu senat, melainkan loyalitas legiun dan dukungan rakyat jelata, plebeyan. Melalui penaklukan Gallia, sekarang Prancis yang brutal dan brilian selama 8 tahun, Caesar membangun basis militer yang sangat fanatik dan kekayaan yang cukup untuk menantang tatanan lama. Puncak ketegangan terjadi pada tahun 49 SM. Senat, yang ketakutan akan ambisi Caesar, memerintahkannya untuk membubarkan pasukannya dan kembali ke Roma sebagai warga sipil untuk diadili. Namun Caesar memilih jalan yang tak bisa ditarik kembali. Di tepi sungai Rubicon, ia mengucapkan kalimat legendaris, Alea iacta est, dadu telah dilemparkan, dan menyeberang ke Italia bersama legiunnya. Ini adalah tindakan pengkhianatan tingkat tinggi sekaligus deklarasi perang saudara. Roma terpecah antara faksi Optimates pendukung senat di bawah Pompei Magnus dan faksi Populares yang mendukung Caesar. Dalam waktu singkat, Caesar membuktikan keunggulan taktisnya dengan menghancurkan pasukan Pompei di Pharsalus, mengejarnya hingga ke Mesir, dan akhirnya menjadi penguasa tunggal dunia Romawi. Setelah memenangkan perang saudara, Caesar diangkat menjadi diktator perpetuo, diktator seumur hidup. Ia memulai reformasi besar-besaran, memberikan tanah kepada veteran, memperbaiki kalender Julian, dan memperluas kewarganegaraan Roma. Namun bagi para senator konservatif seperti Brutus dan Cassius, Caesar adalah tiran yang sedang menghancurkan kebebasan Republik untuk menjadi raja. Pada Ides of March, 15 Maret 44 SM, Caesar ditikam hingga tewas di ruang senat. Para konspirator berharap kematiannya akan mengembalikan republik. Namun mereka melakukan kesalahan fatal. Mereka tidak menyadari bahwa sistem republik sudah mati secara fungsional, dan rakyat lebih mencintai tiran yang memberi mereka roti daripada kebebasan yang hanya dinikmati para elit. Kematian Caesar justru memicu perang saudara yang lebih dahsyat antara para pembunuhnya melawan ahli waris sah Caesar,
Octavianus, keponakan sekaligus putra angkatnya, dan Mark Antony. Setelah aliansi mereka hancur, keduanya bertarung demi kekuasaan tunggal. Pertempuran laut di Actium 31 SM menjadi titik penentu di mana Octavianus menghancurkan armada Antony dan Cleopatra. Dengan kemenangan ini, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Octavianus kembali ke Roma pada 30 SM bukan untuk memulihkan republik, melainkan untuk membangun sistem baru yang lebih stabil. Kekaisaran Romawi, sistem baru yang dibangun Octavianus yang kemudian diberi gelar Augustus, adalah sebuah autokrasi yang dibungkus rapi dalam jubah tradisi. Ia memegang kendali atas keuangan dan militer, namun tetap membiarkan Senat mengadakan rapat-rapat formal agar mereka merasa masih memiliki peran. Inilah rahasia stabilitas Roma. Augustus tidak memaksakan perubahan radikal secara simbolis seperti Caesar, melainkan melakukannya secara administratif. Ia menciptakan birokrasi profesional, polisi kota, dan pemadam kebakaran pertama di Roma. Dengan berakhirnya Perang Saudara, Roma memasuki era yang akan dikenal sebagai Pax Romana. Dengan berakhirnya Perang Saudara pada 30 SM, Roma memasuki masa yang paling stabil dan makmur dalam sejarahnya, yang dikenal sebagai Pax Romana, kedamaian Romawi. Selama kurang lebih 200 tahun, wilayah yang membentang dari Inggris hingga Mesir berada di bawah satu sistem hukum, satu mata uang, dan satu perlindungan militer. Puncak dari era ini dicapai pada abad ke-2 di bawah kepemimpinan 5 kaisar baik, di mana Roma bukan lagi sekadar penakluk, melainkan pembangun peradaban yang tak tertandingi. Inilah masa di mana kemanusiaan di wilayah Mediterania mencapai standar hidup yang tidak akan terlihat lagi hingga berabad-abad kemudian. Kejayaan Pax Romana paling nyata terlihat dalam revolusi arsitektur dan teknik sipil. Roma adalah bangsa pertama yang menyempurnakan penggunaan beton Romawi, pozzolana, sebuah campuran material vulkanik yang memungkinkan mereka membangun struktur raksasa yang tahan lama, bahkan di bawah air. Kejeniusan teknik ini melahirkan Colosseum, sebuah amfiteater yang mampu menampung 50.000 penonton dengan sistem evakuasi yang lebih efisien daripada stadion modern, serta Pantheon dengan kubah beton tanpa penyangga terbesar di dunia pada masanya. Bangunan-bangunan ini bukan hanya pamer kekuatan, melainkan simbol bahwa Roma telah menaklukkan keterbatasan alam. Namun urat nadi sesungguhnya dari Pax Romana adalah aqueduct, saluran air, dan jaringan jalan raya. Roma membangun ribuan kilometer saluran air yang mengalirkan air bersih dari pegunungan ke jantung kota, hanya dengan mengandalkan gravitasi. Hal ini memungkinkan adanya budaya pemandian umum thermae dan sanitasi yang sangat maju bagi masyarakat urban. Sementara itu, jaringan jalan raya yang dibangun dengan standar militer memastikan bahwa informasi, barang dagangan, dan legiun dapat berpindah dengan kecepatan tinggi ke seluruh penjuru imperium. Slogan, "Semua jalan menuju Roma" bukan sekadar kiasan, melainkan kenyataan infrastruktur yang menyatukan ekonomi dunia kuno. Di bawah Kaisar Trajanus, wilayah Roma mencapai luas maksimalnya, sementara di bawah Hadrianus fokus beralih pada konsolidasi dan pertahanan, yang ditandai dengan pembangunan tembok Hadrian di Inggris. Pada masa ini perdagangan berkembang pesat melalui jalur sutra yang menghubungkan Roma dengan dinasti Han di Tiongkok. Emas, sutra, rempah-rempah, dan pengetahuan mengalir dengan aman karena kehadiran militer Roma yang menjaga perbatasan, Limes. Di kota-kota seperti Pompei, kita bisa melihat bahwa warga kelas menengah pun dapat menikmati kemewahan seni mosaik, literatur, dan hiburan teater. Namun Pax Romana juga menyimpan ironi. Kedamaian ini dijaga dengan pedang yang terhunus. Stabilitas di dalam negeri seringkali dibayar dengan penindasan brutal terhadap pemberontakan di perbatasan, seperti yang dialami bangsa Yahudi atau suku-suku Jermanik. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada tenaga kerja budak dan hiburan berdarah di arena gladiator menunjukkan sisi gelap dari kemegahan ini. Kaisar terakhir dari era emas ini, Marcus Aurelius, menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya di garis depan pertempuran sambil menulis filosofi stoikisme, menyadari bahwa bayang-bayang krisis mulai mendekat di ufuk utara. Investigasi kita menunjukkan bahwa Pax Romana adalah bukti pencapaian tertinggi organisasi manusia dalam skala besar. Roma berhasil menciptakan tatanan yang memberikan keamanan dan kemakmuran bagi jutaan orang. Namun, kemakmuran ini membuat Roma menjadi target empuk bagi bangsa-bangsa luar. Sementara di dalam negeri, efisiensi birokrasi mulai digerogoti oleh inflasi dan suksesi kepemimpinan yang tidak stabil.
Bagaimana mesin perang legendaris Roma menghadapi tantangan baru ini? Segmen berikutnya akan membedah Legiun Romawi, rahasia mesin perang dan disiplin baja. Kesuksesan Roma mempertahankan wilayah dari tahun 30 SM hingga berabad-abad kemudian bukan karena jumlah tentara yang tak terbatas, melainkan karena profesionalisme militer. Legiun Romawi adalah mesin perang paling canggih di dunia kuno, yang menggabungkan disiplin ekstrem, rekayasa teknik, dan fleksibilitas taktis. Berbeda dengan pasukan Yunani yang bertempur demi kota mereka atau tentara Persia yang merupakan kumpulan rakyat taklukan, prajurit Roma adalah tenaga kerja profesional yang mengabdi selama 20 hingga 25 tahun sebagai karier penuh waktu. Mereka bukan sekadar petarung, mereka adalah insinyur, pembangun jalan, dan administrator wilayah. Senjata dan perlengkapan seorang legioner dirancang untuk efisiensi total dalam pertempuran jarak dekat. Setiap prajurit dilengkapi dengan pilum, tombak lempar yang dirancang unik. Bagian leher logamnya akan membengkok setelah menancap di perisai musuh, membuatnya mustahil untuk dicabut atau dilempar balik. Setelah melemahkan barisan musuh dengan pilum, prajurit Roma akan merangsek maju dengan skutum, perisai besar berbentuk melengkung yang melindungi hampir seluruh tubuh. Di balik perisai ini, mereka menggunakan gladius, pedang pendek yang mematikan untuk menusuk dalam ruang sempit. Kombinasi ini menjadikan infanteri Roma hampir tak terkalahkan dalam pertempuran barisan teratur. Keunggulan taktis Roma terletak pada formasi manipel dan kemudian cohort, yang memungkinkan pasukan untuk bergerak seperti organisme yang fleksibel. Jika barisan depan kelelahan, mereka dapat mundur melalui celah kecil sementara barisan segar maju menggantikan mereka tanpa mengacaukan formasi. Namun taktik yang paling ikonik adalah testudo, kura-kura. Dalam formasi ini, prajurit merapatkan perisai mereka di depan, samping, dan di atas kepala, menciptakan cangkang baja yang hampir kebal terhadap hujan panah dari tembok kota atau kavaleri musuh. Disiplin untuk mempertahankan formasi ini di bawah tekanan adalah hasil dari latihan fisik dan mental yang brutal setiap harinya. Lebih dari sekadar bertempur, kekuatan legiun terletak pada kemampuan mereka membangun. Setiap kali sebuah legiun berhenti untuk bermalam, bahkan di wilayah musuh mereka wajib membangun castrum, benteng camp, yang lengkap dengan parit, pagar kayu, dan jalan internal yang teratur. Kecepatan rekayasa ini memastikan bahwa tentara Roma selalu memiliki posisi bertahan yang kuat. Banyak kota besar di Eropa saat ini, seperti London, Londinium, atau Wina, Vindobona, awalnya hanyalah kamp militer legiun. Inilah rahasia mengapa Roma bisa menaklukkan wilayah liar seperti Jerman dan Inggris. Mereka tidak hanya membawa pedang, tetapi juga membawa peradaban instan berupa infrastruktur militer. Loyalitas legiun adalah pedang bermata dua. Sejak reformasi militer yang dilakukan oleh Gaius Marius, para prajurit tidak lagi bersumpah kepada negara, melainkan kepada jenderal yang menjanjikan mereka tanah dan emas setelah pensiun. Hal ini membuat para jenderal seperti Caesar atau Augustus memiliki kekuatan politik yang mampu menggulingkan pemerintah pusat. Namun selama masa Pax Romana, legiun berfungsi sebagai penjamin stabilitas yang efisien di sepanjang perbatasan Limes. Mereka membangun benteng-benteng permanen dan mengawasi perdagangan, memastikan bahwa hukum Roma ditegakkan hingga ke tepi sungai Rhine dan Danube. Investigasi kita menunjukkan bahwa militer Roma adalah puncak dari pragmatisme. Mereka tidak ragu untuk meniru senjata musuh yang lebih baik, seperti pedang pendek Spanyol atau kapal perang Kartago, dan menyempurnakannya dengan disiplin mereka sendiri. Namun mesin perang yang sempurna ini mulai menemui masalah besar saat ancaman tidak lagi datang dari satu arah, melainkan dari seluruh perbatasan secara bersamaan. Ketika ekonomi mulai goyah dan suksesi kaisar menjadi ajang perebutan tahta oleh militer, kekaisaran yang dibangun dengan baja ini mulai menunjukkan keretakan. Segmen penutup akan membedah senja kekuasaan, invasi barbar, dan pecahnya kekaisaran. Setelah berabad-abad mendominasi dunia, memasuki abad ke-3 M, Kekaisaran Roma mulai menunjukkan gejala kelelahan sistemik. Era yang diawali dengan kemegahan pada 30 SM kini menghadapi tantangan yang tak lagi bisa diselesaikan hanya dengan pedang. Krisis ini dipicu oleh 3 faktor utama. Ketidakstabilan suksesi kaisar yang memicu perang saudara internal, inflasi ekonomi yang menghancurkan nilai mata uang denarius, serta tekanan masif dari migrasi suku-suku Jermanik di utara yang oleh orang Roma disebut sebagai bangsa barbar. Raksasa ini mulai goyah di bawah beban tubuhnya sendiri. Untuk menyelamatkan kekaisaran yang terlalu luas ini, Kaisar Diocletianus melakukan langkah radikal pada akhir abad
ketiga dengan membagi kekuasaan menjadi tetarki. Namun barulah di bawah Konstantinus Agung, pusat gravitasi kekaisaran secara resmi bergeser ke timur. Ia mendirikan Konstantinopel, sekarang Istanbul, sebagai Roma baru pada tahun 330 Langkah ini sangat strategis karena wilayah timur jauh lebih kaya dan lebih mudah dipertahankan. Namun dampaknya fatal bagi Roma di barat. Mereka kehilangan sumber daya terbaik dan perlahan terisolasi di tengah kepungan suku-suku seperti Goth, Vandal, dan Hun yang mulai merangsek masuk ke jantung Italia. Puncak dari drama kejatuhan ini terjadi pada tahun 410 ketika kota Roma, yang selama 800 tahun tak pernah tersentuh musuh, dijarah oleh pasukan Visigoth di bawah pimpinan Alaric. Penjarahan ini mengguncang fondasi psikologis dunia kuno. Jika kota abadi bisa jatuh, maka kiamat terasa sudah dekat. Akhirnya pada tahun 476 seorang pemimpin Jermanik bernama Odoacer menggulingkan kaisar terakhir Roma Barat, Romulus Augustulus. Secara resmi, kekaisaran Roma Barat runtuh, menandai berakhirnya zaman kuno dan dimulainya zaman kegelapan, Middle Ages, di Eropa. Meskipun Roma di barat runtuh, bagian timur yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium terus bertahan selama 1000 tahun berikutnya. Mereka mempertahankan hukum Roma, administrasi Yunani, dan agama Kristen hingga akhirnya jatuh ke tangan Turki Ottoman pada 1453. Namun, warisan Roma yang sesungguhnya tidak terletak pada tembok kotanya, melainkan pada DNA peradaban yang ditinggalkannya. Sistem hukum sipil yang kita gunakan hari ini, alfabet Latin, bahasa-bahasa Roman, Prancis, Spanyol, Italia, hingga konsep kewarganegaraan semuanya berakar dari eksperimen raksasa yang dimulai sejak tahun 30 tersebut.